Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian fikih menggunakan kitab Takrib yang ditulis oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan yaitu membahas tentang mengkaji tentang perkara-perkara najis dan bagaimana cara untuk membersihkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sebelumnya kita sudah sampai di tentang ini ya, najisnya, tidak najisnya hewan yang tidak mengalir darah, ya seperti nyamuk, lalat dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan wal hayawanu, dan hewan-hewan kulluhu seluruhnya tohirun itu suci. Di hewan semuanya itu suci, ya tidak najis. Illal kalba, kecuali anjing, wal khinziro, dan babi. Ya, jadi hanya dua saja yang statusnya najis, dari memang aslinya itu najis. Ya, selainnya itu tidak najis. Ya, maksudnya hewan yang hidup. Ya, jadi hewan hidup itu seluruhnya tidak najis kecuali anjing dan babi. Tapi kalau hewannya mati tidak disembelih, maka jadinya najis. Ini adalah hewan yang hidup. Hewan yang hidup semuanya tidak najis. Jadi kalau kita bersentuhan dengan kambing, sapi, ya semuanya, macan, singa, semua tidak najis. Tapi khusus yang anjing dan babi ini adalah najis. Ya, itu sudah dinas oleh Al-Quran, ya, tentang babi itu, ya itu dinas, ya sudah dinas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, babi itu najis. Ya, kenapa demikian? Rahasianya tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Ya.
Meskipun demikian, ya ternyata banyak di antara manusia yang senang mengkonsumsi babi ini. Ya, bahkan kalau di luar negeri mudah menemukan daging babi daripada daging yang halal gitu. Padahal ya selain babi banyak gitu ya. Tapi kenapa kemudian ya babi itu disenangi oleh sebagian manusia gitu. Justru yang dicari itu ya. Nah, kalau anjing itu najisnya itu terkait dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa jilatannya anjing itu dicuci dengan cara ya 7 kali dibasuh. Salah satu dari basuhan air itu dicampur dengan tanah. Ini kalau tidak najis besar, maka tidak demikian karena petunjuk Nabi kalau apa najis-najis yang selain itu cukup dibasuh. Nah, tapi khusus yang jilatan anjing itu dibasuh 7 kali basuhan. Anjing saja 7 kali basuhan, apalagi babi, gitu ya. Jadi babi tentunya status najisnya lebih lebih nyata daripada anjing, ya karena ada di dalam Al-Quran. Jadi oleh karena itu ya para ulama mazhab Syafi'i menggolongkan kedua binatang ini sebagai najis mughaladzah, najis yang besar karena cara mensucikannya itu berbeda dengan najis-najis yang lain. Kemudian wama tawallada dan juga najis hewan-hewan yang lahir minhuma dari keduanya. Jadi kalau maksudnya ini anjing, babi dan keturunannya itu najis. Au min ahadihima atau dari salah satu dari keduanya. Jadi keturunan asli, kandung maupun keturunan campuran atau blasteran itu juga najis. Kalau anjing anaknya anjing ya jelas najis. Babi anaknya babi. Ini kalau babi disilang dengan kambing, turunannya juga najis. Ya, jadi memang sudah demikian. Ya, tapi hanya babi saja sama anjing. Itu adalah hewan. Maka selain itu hewan hidup semuanya aman ya, semuanya aman. Baik jilatannya itu tidak najis. Jilatan kucing, kita dijilati kucing, kita dijilati harimau bahkan ya atau beruang semuanya itu tidak najis. Ya, yang najis hanya eh, anjing dan babi. Baik, kita lanjutkan. Wal maitatu bangkai kulluha semuanya ya bangkai keseluruhannya itu najisatun najis. Jadi kalau bangkai najis. Bangkai itu apa? Hewan yang mati tidak dengan cara disembelih itu najis. Ya, tapi kalau hewan mati disembelih ya tidak najis. Nah, ada kambing mati ketabrak mobil, nah mati najis itu. Ya, tapi kalau matinya disembelih tidak najis. Ya, buktinya dimakan kan kalau disembelih, ya maka tidak najis. Ya, kalau bangkai najis tidak boleh dimakan. Jadi najis itu perkara yang tidak boleh digunakan, baik dimakan maupun digunakan untuk yang lain itu tidak boleh. Digunakan untuk pakaian, tidak boleh kita menggunakan pakaian dari barang najis, apalagi digunakan untuk sholat. Ya. Makanya tentang najis ini harus paten gitu ya, harus paten kita sama-sama harus ketahui. Nah, bangkai semuanya najis, ilasa maka kecuali ikan. Bangkai ikan tidak najis, ya ikan tidak najis. Di matinya ikan bangkai, kita ditangkap di laut sampai di darat sudah mati, itu tidak najis, ya tidak perlu dicuci, ya. Kalaupun kita makan langsung dibakar nggak apa-apa, dicuci juga nggak apa-apa, tapi memang tidak najis. Wal jaroda dan belalang, ya serangga belalang itu tidak najis mati bangkainya tidak apa-apa, dimakan juga tidak apa, digoreng juga nggak apa-apa. Wal adaminya dan manusia, manusia itu ya jenazahnya tidak najis. Jenazah manusia dipegang ini nggak apa-apa itu tidak najis. Ya kan kadang ada orang itu yang enggan memegang jenazah karena dia takut najis. Nggak najis.
Karena manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Itu Allah sendiri yang berfirman. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam, manusia. Maka jasadnya tidak najis, tidak boleh dimakan, haram memakan jasadnya manusia, ya, karena dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau ikan itu tadi ikan dan apa belalang itu ada hadisnya, ya, ada dua apa dua bangkai, maksudnya selain manusia itu halal, yaitu adalah ikan dan belalang. Itu ada hadisnya. Sedangkan kalau manusia itu justru ada disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Wayuh salu dan dibasuh, dibersihkan dengan cara dibasuh itu dialiri air, gitu ya, bukan diusap. Jadi ada air yang teraliri di situ. Dibasuh, apa yang dibasuh? Al-ina'u. Al-ina'u itu ya berkakas, ya perkakas atau wadah, ya. Dibasuh atau apapun yang kita gunakan, ya. Ya, biasanya ini wadah karena min wuluhil kalbi, dari jilatannya anjing, ya. Ya bisa saja piring atau ya apapun, ya, perkakas-perkakas, wadah tempat minum, tempat makan, ya, perkakas-perkakas yang dijilat anjing, ya, termasuk juga akhirnya adalah ya permukaan apapun, ya, baju kita atau bahkan tangan kita, ya, ya, dijilat anjing, wal khinziri dan jilatan babi, apa dibasuh sab'a marotin, yaitu 7 kali basuhan. Yaitu dibasuh 7 kali. Ihdahunna, yang salah satu basuhannya biturobi, dicampur dengan tanah, dicampur dengan tanah. Ya. Jadi kalau misalkan itu jilatan, ya, jilatan itu kalau udah dijilat mungkin kering, ya, nggak ada ini kelihatan najisnya. Tapi itu karena sudah dijilat, itu najisnya najis hukmiyah, ya, dan itu tetap najis statusnya sampai dibasuh 7 kali. Ya, salah satu basuhannya adalah dengan tanah. Nah, bagaimana kalau selain jilatan, kotoran, ya, lebih parah lagi. Jadi kalau misalkan ada kotoran anjing kena di celana kita, gitu ya, maka cara membersihkannya itu 7 kali itu dihitungnya adalah setelah hilangnya itu najis, setelah tidak terlihatnya najis. Artinya kotorannya dibersihkan dulu, buang bersih, dibuang bersih, bila pakai tisu bersih, sudah tidak ada lagi kelihatan, baru dimulai hitungan 7, itu dimulai satu itu. Setelah bukan ketika kotoran masih ada terus dibasuh 1, 2, 3 itu masih ada, itu tidak dihitung. Jadi kalaupun kita membersihkan kotorannya itu membasuhnya 10 kali baru hilang kotoran itu, 7 kali basuhan itu baru dihitung ke 11-nya itu. Ya. Itu cara untuk membersihkan kalau ada jilatan anjing dan babi. Maka memelihara anjing, ya, itu sebagian Muslim ada yang memelihara anjing. Jadi ya kemudian harus hati-hati, harus ada tempat khusus, ya. Ya, anjing juga ada manfaatnya. Tapi kalau babi sudah mutlak, ya jangan, ya. Babi gitu, ya. Itu apa babi? Kemudian wayu salu dan dibasuh minsa irin najasati, dari najis-najis lainnya selain najis anjing dan najis babi, karena najisnya mughaladhah, jadi hanya dua saja ini najisnya, najis berat, gitu ya statusnya, karena dibasuh 7 kali, salah satu basuhannya dengan tanah, itu kalau bukan najis berat tidak seperti itu caranya. Nah, kalau selain najis anjing dan babi, ya, itu adalah marotan, cukup sekali. Jadi misalkan kita ada di eh, apa dikencingi sama misalkan kucing, gitu ya, sama kucing. Nah, ketika dikencing kucing, ya mungkin sudah kering, dibasuh sekali. Tapi kalau kucing itu baunya nggak hilang-hilang, di sabun aja nggak hilang barangkali, ya. Ya sebaiknya dihilangkan karena ya bagaimana kita menggunakan
pakaian yang bau seperti itu untuk sholat gitu ya. Sebaiknya dibersihkan. Tapi eh, hanya sekali cukup sebenarnya. Ya, kalau itu najis selain anjing dan babi. Kalau kemudian kotoran, ya, najisnya berupa kotoran, maka cara membasuhnya itu dihitung satu kali basuhan adalah setelah hilangnya kotoran itu. Di atas meja ada kotoran ayam. Nah, hitungan pertama itu adalah kotorannya sudah dihilangkan dulu. Sudah diambil, atau pakai tisu atau apa ya, kemudian hilang, baru dibasuh sekali cukup. Tapi kalau masih ada kotorannya, ya, dibasuh 100 kali masih ada kotorannya, itu belum dihitung satu. Jadi dihitung satu itu kalau sudah tidak ada lagi ainun najasah, yaitu zatnya najis itu tidak ada lagi. Jadi setelah itu baru diguyur sekali aja cukup. Ini pernah satu ketika ya, pada pertemuan sebelumnya disampaikan ada seorang Arabi, seorang yang dari suku pedalaman itu datang ke Madinah. Ya, tiba-tiba dia kencing di masjid. Ya, dulu zamannya Nabi, masjid itu tanah, ya, tidak marmer kayak kita atau upin ya. Dulu tanah gitu. Jadi kencing di situ. Para sahabat kemudian mengerumuninya untuk memukulinya gitu ya. Untuk kok ini kurang ajar banget gitu ya. Kencing di masjid gitu ya. Ya, maklum Arabi ya. Maka Nabi mencegah para sahabat, jangan dicegah itu, biarkan sampai tuntas gitu ya. Kalau nanti ditegur, lalu dia takut, kemudian dia lari-lari muter keliling masjid, malah najisnya kemana-mana. Cukup di situ saja, biarkan sampai tuntas, ya. Begitu sudah selesai, tuntas, ya itu kan Nabi ya sangat bijaksana ya. Maka Nabi meminta para sahabat untuk mengambil satu gayung ember, satu gayung air, disiramkan sekali cukup. Ya, di tanah itu langsung cukup. Wasalasu afdolu ya, tetapi membasuh 3 kali itu lebih utama ya karena memang Rasulullah suka 3 kali ya. Jadi sekali cukup, 3 kali lebih utama. Demikian pula wudhu membasuh itu wajibnya sekali, ya, membasuh muka ini wajibnya sekali, ya, tapi 3 kali itu utama. Nah, sekali itu dihitung dari sudah sempurnanya basuhan. Tapi kalau belum sempurna, nggak dihitung sekali. Mau 10 kali begini, ya, tidak membasuh seluruh wajah itu tidak dihitung sekali. Tapi sekali sudah merata semuanya, itu dihitung sekali. Kalau mau 2 kali atau 3 kali, itu utama. Demikian pula kalau kita membasuh dari najis. Kayak kotoran ayam, ya. Kotoran ayamnya buang dulu, gosok pakai tisu hilang, kemudian dibasuh sekali, 2 kali, 3 kali. Basuhannya pun tidak harus ember besar ya, tergantung jenis kotorannya sih. Ya, bisa hanya dengan gelas kecil-kecil itu, ya, atau wadah kecil-kecil itu juga bisa dihitung 3 kali. Kalau dibasuh 3 kali. Nah ini ada hadisnya, ini saya tempelin hadisnya di tentang najisnya eh, jilatan anjing. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sungguhnya Nabi Muhammad ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Ini perintah Nabi. Apabila anjing, ini disebut di hadisnya itu anjing, anjing itu meminum fi ina'i ahadikum pada wadahnya kalian, ya salah satu di antara kalian, maka perintah Nabi adalah fal yagsilhu, maka ya orang tersebut hendaklah membasuhnya sab'an 7 kali, ya, membasuhnya, membersihkannya 7 kali dengan basuhan, bukan dengan usapan. Ya, dengan basuhan itu dengan aliran air. Wa fi riwayatin li muslimin, pada riwayat Imam Muslim disebutkan tohuru ina'ya hadikum, bersihnya, sucinya bejana salah satu di antara kalian itu idza walagha fihil kalbu, ketika bejana itu dijilat oleh anjing, apa cara membersihkannya? Ayyagsilahu, yaitu dengan membasuhnya sab'a marratin, dengan 7 kali basuhan
ya, apa, ini ulahunna, ya, atau awalahunna, atau ulahunna, ya, salah satu di antaranya, ya, itu biturabi dengan eh, tanah, ya. Ini hadis riwayat Imam Daruqutni, yaitu, ya. Jadi anjing saja begitu caranya, apalagi dengan apa, babi. Karena babi itu lebih berat, ya, lebih berat, status najisnya babi itu lebih berat daripada anjing. Ya, jadi kalau disebut Rasulullah di sini anjing, maka lebih di atasnya, ya berarti ya minimal sama dengan cara membersihkannya jilatan anjing itu babi. Ya, karena babi disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian cara membersihkan najis selain anjing dan babi itu tidak perlu 7 kali. Nah ini, ya, ada hadis riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dulunya sebelumnya itu, ya, kita sudah sering mendengarkan, ya, kisah-kisah Isra Mi'raj. Sholat itu 50 kali dan membersihkan dari janabah, dari junub itu 7 kali, eh, apa namanya, basuhan. Kemudian membasuh kencing, air kencing, ya, demikian pula yang apa itu, ghaid itu 7 kali juga, kotoran, yang buang kotoran manusia itu 7 kali basuhan. Ya, kemudian tentang sholat itu Rasulullah sampai meminta, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali, ya, ya, termasuk juga permintaan Rasulullah akan keringanan, ya, meminta kepada Allah supaya ada keringanan, ya, sholatnya itu kemudian jadi 5. Itu karena permintaan Rasulullah. Dan kemudian yang 7 kali itu jadi hanya sekali. Ya. Kalau tidak, maka kita sebagai umat Muslim syariatnya 7 kali, ya 7 kali gitu kan. Dan itu oleh Rasulullah itu beliau merasa kalau itu untuk kaumnya, untuk umatnya itu berat, sehingga meminta keringanan keringanan kepada Allah. Ini saking sayangnya Nabi kepada umatnya itu, ya, menginginkan apa yang disyariatkan kepada umatnya ini tidak memberatkan, gitu, ya, tidak tidak mau memberatkan umatnya, sehingga akhirnya diberi keringanan oleh Allah. Sholat jadi 5 kali, kemudian membasuh, baik untuk mandi junub itu sekali cukup sebenarnya, kalau bisa merata itu sekali cukup, ya. Kalau kita berkali-kali itu, ya, ya silakan saja kalau memang begitu. Tapi sekali saja sudah cukup. Membasuh, membersihkan apa, kencing sekali cukup. Ya, mencuci kotoran di baju sekali cukup. Ya, itu. Ini adalah kalau najis selain anjing dan babi. Kalau anjing dan babi wajib 7 kali. Hitungannya setelah bersih, baru dihitung sekalinya itu setelah bersih. Sekali, 2 kali, salah satunya dengan tanah. Wa idza takhallalat, ketika berubah, berubah al khamratu, itu khamr, ya. Khamr itu dibuat dari anggur, ya, fermentasi anggur. Berubah binafsiha, sebab dirinya sendiri, atau berubah dengan sendirinya. Jadi kalau anggur, khamr itu dibiarkan, ya, maka dia akan terfermentasi secara alami, yang menjadi cuka. Maka ketika itu berubah secara alami menjadi cuka, ya, maka tohurot, cuka itu menjadi suci. Jadi cuka itu suci, tapi khamr itu najis. Ya, nah, minum khamr itu haram, kemudian menggunakan cuka tidak haram karena suci jadinya. Itu kalau khamr berubah menjadi cuka dengan sendirinya, baik ya didiamin aja gitu, ya. Ya didiamin aja nanti akan menjadi cuka. Tapi wa in khallalat, apabila berubah, khamr tersebut berubah bitorhi syai'in, dengan mencampurkan sesuatu, ya, dicampur sesuatu fiha, di dalamnya, artinya dicampur dengan bahan-bahan fermentasi, bukan asli dari khamr tadi, dicampur supaya cepat mungkin, ya, supaya cepat dan supaya enak, ya, mungkin dicampur. Kalau dicampur sehingga menjadi cuka, maka lam tatuhur, cukanya menjadi najis. Ya, hati-hati kalau orang buat cuka,
dari itu kalau tidak tahu ilmunya itu najis. Kenapa? Karena khomer tadi itu najis. Kemudian bahan-bahan yang dimasukkan ketika itu bahannya meskipun suci lah, anggapnya itu bahan-bahan itu ragi atau apa itu ya dimasukkan, itu barang tadi menjadi najis karena bercampur dengan khamr. Ya. Kemudian ketika khamr berubah menjadi cuka, barang tadi statusnya najis sehingga cuka tadi juga campur dengan barang najis. Akhirnya cukanya juga najis. Jadi itu kenapa cuka yang berubah dari khamr itu sebab ada campuran-campuran bahan menjadi najis. Tapi kalau berubahnya secara alami maka tidak najis. Faslon, ai hadza faslon, ini satu fasal. Kita sudah beranjak ke tentang haid ya, tentang haid, nifas dan istihadah. Nanti setelah fasal ini baru masuk ke pembahasan tentang sholat. Wa yakhruju minal farji, ya, keluar dari farj, yaitu dari kemaluannya wanita, salah satu dimain. Ada 3 macam darah keluar dari kemaluannya wanita. Kalau laki-laki kan tidak ada gitu ya. Kalau keluar darah dari laki-laki itu penyakit itu ya. Kalau ini memang secara kodrat ya. Secara penciptaannya wanita itu memang demikian. Ya ada darah yang akan keluar dari kemaluannya. Nah, ada 3 macam. Yang pertama adalah damul haidi, itu darah haid ya, darah haid. Ini cara apa namanya? Bagian dari proses reproduksi ya, sehingga kemudian turun temurun manusia ini itu ada sirkulasi darah di rahim wanita. Itu kalau tidak apa bertumpuk di rahimnya di dinding rahim itu, nanti kalau tidak ada dibuai oleh sel jantan maka akan luruh kemudian keluar ya. Itu cara uh, terus ya, kalau kita renungkan itu bagaimana Allah ya menciptakan sistem seperti itu tuh masya Allah ya. Kan itu tidak mungkin tidak ada penciptanya gitu, dan tidak mungkin ya manusia sendiri yang membuat itu tidak mungkin. Jadi tentu adalah sang maha pencipta yang punya sistem seperti itu, dan itu kenapa terjadi hanya di wanita kan, yaitu karena eh, hamil itu ada di rahim wanita. Nah, ini haid itu adalah bagian dari eh, proses reproduksi itu. Eh, yang pertama adalah darah haid, wan nifasi, dan darah nifas, wal istihadoti, dan darah istihadah. Ada 3 macam darah: haid, nifas, istihadah. Fal haidu, maka darah haid, yaitu darah ad-damul khariju, yaitu ad-damu darah, al-khariju yang keluar min farjil mar'ati dari kemaluannya wanita, ala sabilis sihhati, yaitu dengan pada cara-cara yang sehat. Ya, jadi memang sudah kodratnya, yaitu tidak karena sakit, dia memang ya ada siklus, nanti dia akan kalau masih reproduksinya masih aktif ya, itu tadi kalau tidak ada pembuahan maka akan keluar. Jadi sehat wanita yang justru itu adalah menunjukkan bahwa dia itu sehat. Maka kalau wanita itu head, itu berarti tanda-tanda dia bisa punya keturunan gitu ya. Jadi bersyukur kalau kita punya anak perempuan misalkan head ya. Alhamdulillah gitu ya. Berarti ada tanda-tanda nanti bisa punya keturunan. Kalau nggak head malah justru ya ada masalah gitu ya. Min ghairi sababil wiladati, bukan sebab
eh, punya anak, ya, bukan sebab beranak. Jadi memang keluarnya secara alami, bukan sebab keluar anak. Kemudian walau nuhu warna dari darah haid itu adalah aswadu, itu hitam, ya hitam. Muhtadimun, muhtadimun ini panas, ya hitam yang mengkilat, ya hitam mengkilat, panas, ladzaun yang terasa sakit, yaitu itu apa namanya darah haid. Nah ini pernah satu ketika Sayyidatina Aisyah, ya radhiyallahu anha itu menyampaikan, ya ini hadis riwayat dari Sayyidatina Aisyah, rawi terakhirnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa beliau mengatakan kharajna la nara illal hajj, kami keluar yang tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk haji. Kemudian falamma kunna bisarifa, maka ketika kami sampai di Sarif, hadat, itu Sayyidatina Aisyah haid. Ya. Fadakhala alayya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian masuk, ya masuk ke tendaku. Siapa itu Rasulullah SAW? Wa ana abki, dan aku nangis karena haid itu nangis. Kenapa nangis? Itu tadi, ini sudah jauh-jauh dari Madinah mau ke Mekah kok haid gitu ya. Ini gimana gitu ya? Nggak bisa gitu kan? Maka kola berkata, bersabda Rasulullah, malaki anafisti gitu ya. Anafisti itu apakah engkau haid gitu ya. Ada apa dengan engkau? Kenapa engkau menangis? Ya, apakah engkau haid? Kultu na'am. Iya ya Rasul. Ya, kemudian Nabi bersabda, Inna hadza amrun. Ini adalah satu perkara atau satu hal. Kata bahullahu ala banati Adam. Ini tidak ada tanwinnya, ini ada tanwinnya, salah salah ketik ya. Ini adalah satu perkara yang Allah tetapkan pada, ya wanita-wanita dari anak keturunannya Nabi Adam, dan pada wanita, maka itu sudah kodratnya gitu ya, fakdi. Maka lakukan mayakdi al-hajj, yang dilakukan oleh orang-orang haji lakukan, tapi ghaira Allah tatufi, ya selain tawaf bil baiti di Baitullah, di apa di Masjidil Haram. Selain itu lakukan, ya ya ada sa'i, ya ada wukuf, ya itu silakan dilakukan, kecuali tawaf yang tidak diperbolehkan oleh Nabi, ya di riwayatin hatta tatuhri, sampai engkau suci, ya kalau belum suci jangan sekali-kali tawaf di Masjidil Haram. Dan ini tentang haid. Kemudian wan nifasu, dan nifas, huwa yaitu adamu darah, al khariju yang keluar, akibal wiladati setelah melahirkan. Jadi bukan saat melahirkan, tapi setelah melahirkan kemudian ada darah keluar, itu darah nifas. Apa dan bagaimana darah nifas nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kemudian wal istihadatu, ya wallahu a'lam bishawab. Insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Bapak Ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, demikian pembahasan tentang beberapa hal terkait bersuci. Semoga Allah senantiasa limpahkan kepada kita keselamatan, kesehatan, ilmu yang berkah, yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih Pak Ustaz. Sami-sami. Makasih Ustaz. Sami-sami, Bu.